Al-Fatihah itu kandungannya terhimpun di dalam kalimat apa? Basmalah. Bismillah. Bismillah itu kandungannya terhimpun di dalam huruf ba. Ba itu apa artinya tuh? Pasti ba. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalim bi. Ba itu terhimpun di dalam alif. Alif. Huruf alif itu kandungannya terhimpun di dalam titik. Ini yang titik itu yang terhimpunnya. Ya. Titik itu terhimpun di dalam kosong. Itu rahasianya. Rupanya Bapak Ibu mencari yang kosong. Karena yang kosong itu yang sabana kaji. Yang ado jangan dicari. Yang ndak ado yang dicari. Le ngerti itu satu? Cari yang ndak ado tuh. Karena yang ndak ado itu yang sabana yang ado. Yang ado jangan dicari le. Asia yang sabana ado tuh. Yang sebenar ada itu adalah Allah. Yang sebenar wujud itu adalah Allah. Karena Allah itu tidak pernah bisa dikenal. Tak bisa dijangkau oleh akal dan fikir. Membuat kita ini terheran-heran, terkagum-kagum, tercengang-cengang aku. Maka membuat kita heran, tercengang-cengang, tak bisa diakali, dianalisa dengan ilmu dan pemikiran. Maka disitulah disebut namanya dengan Allah itu. Ini ulang kaji lagi Bapak Ibu. Dikisah-kisah kaji itu. Jadi Allah itu adalah nama yang tak bisa disebut. Ya, nama yang nggak bisa dianalisa. Nama yang tak bisa diutarakan. Maka disitulah letak rahasianya. Allah itu nama yang paling sempurna. Hal ta'lamu lahu samian. Adakah nama yang lebih agung lagi selain daripada nama Allah itu? Tidak ada lagi. Ya. Makanya Allah itu untuk menunjukkan tentang rahasia akan diri Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi kalau nggak disebutkan dengan lafaz, tak disebutkan dengan suara dan kata-kata, Bapak Ibu tidak akan pernah paham yang kosong itu siapa. Ya, kalau udah paham kita, itulah yang Al-Quran tuh yang sebenar-benarnya itu. Itu Al-Quran yang kodim tuh. Al-Quran yang kodim, Al-Quran yang sebenar-benarnya, yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada harokahnya, tak ada titiknya, tak ada lafaznya, tak ada katanya, namun bisa dibaca. Tuh dia Bapak Ibu. Ya, tak ada hurufnya, tak ada barisnya, tak ada titiknya, tak ada katanya, namun bisa dibaca. Ya. Itu perlu kita belajar memahaminya. Itu kita mesti beriman pada kitab tuh. Itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Ya, ikrok kitabaka. Baca kitabmu. Baca dirimu. Karena diri kita inilah kitab sebagai alamat tanda untuk mengenal akan Allah itu. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kami, kewujudan kami, kezuhuran kami pada sekalian alam. Rupanya sekalian alam Bapak Ibu, segala yang wujud pada alam semesta ini itu adalah alamat untuk membaca kitab nafsiyah itu yang sebenarnya. Juga dirimu, kata Allah. Dirimu adalah kitab nafsiyah yang tak ada huruf dan barisnya. Tapi kamu mesti mampu membacanya.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Akulah kitab nafsiyah itu. Yang tidak ada huruf, yang tidak ada baris, yang tidak ada harokatnya. Aku itu, kata Allah. Tapi aku nyata. Bagi yang aku beri hidayah, bagi aku beri petunjuk akan dirinya, kata Allah. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku bukakan rahasia, kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titiknya, kitab yang tidak ada hurufnya, pasti dia bisa mampu membacanya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang tidak diberikan Allah hidayah dan petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titik dan hurufnya, kemanapun dia pergi, Bapak Ibu, untuk belajar membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada harokat dan hurufnya, sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa membaca kitab nafsiyah itu. Jadi kalau kita tahu yang bisa membaca kitab nafsiyah yang tidak ada huruf dan barisnya itu adalah hidayah dan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya, maka mintalah hidayah dan petunjuk kepada Allah itu. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Mintalah petunjuk kepada aku. Cara membaca kitab yang tidak ada baris dan hurufnya. Ahdikum. Aku akan beri kamu petunjuk sehingga kamu bisa membaca kitab yang tidak ada huruf dan barisnya itu pada dirimu, kata Tuhan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu adalah salah seorang hamba yang diberikan Allah petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, yang tidak ada hurufnya, tidak ada titik dan harokahnya. Itulah kitab nafsiyah itu sebenarnya, Bapak Ibu. Itu Al-Quran yang qadim. Ya. Pada diri Bapak Ibu disebut namanya Al-Quranul Azim. Itu dia. Nih. Nah, yang keempat, iman kepada Rasul lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi Rasul itu di atas Nabi itu, Bapak Ibu. Ya, di atas Nabi. Jadi di atas Nabi itu Rasul. Kalau Nabi berapa semuanya? Tuh 124.000 Nabi. Ini manusia pilihan nih, manusia yang terbaik ini. Jadi manusia pilihan, manusia yang terbaik itu adalah Nabi. Itu makom yang tinggi. Namun di atas makom yang tinggi, di atas manusia pilihan, yaitu Nabi, masih ada lagi yang disebut namanya dengan Rasul. Berapa yang dipilih menjadi Rasul? 300. Nih. Itu yang Rasul. Rasul itu di atas Nabi. Rasul yang wajib diimani, yang sudah dijelaskan di dalam kitab itu, ada berapa? Ada 25. Ini yang terbaiknya dari 315. Dari 315 dipilih lagi yang terbaiknya berapa? 5. Ini apa namanya? Ulul azmi. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaiknya. 1. Siapa beliau itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani karena beliaulah uswatun hasanah. Contoh dan teladan yang terbaik bagi diri kita. Liman kana yarjullaha. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin berliqah dengan Allah, Nabi itulah contohnya. Ya. Contoh bermi'raj, contoh berliqah itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Kalau Nabi telah mencontohkan cara berjumpa Allah, cara bertemu Allah, kita sebagai umatnya wajib bermi'raj, berjumpa dan berliqah dengan Allah. Karena Nabi dah mencontohkannya. Ya. Kalau Nabi sudah berjumpa dengan Tuhannya, Nabi sudah bertemu dengan Rabb-Nya, maka umatnya
mesti wajib bertemu dan berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan yang Nabi berjumpa dengan Rohnya itu adalah betul-betul nyata, betul-betul terang, betul-betul jelas. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat Rabbmu itu ayyana, nyata senyata-nyatanya. Namun melihat Allah yang nyata lebih nyata daripada diri, melihat Allah yang nyata dan lebih nyata daripada sekalian alam. Syaratnya kata Nabi, hatta tamutu, kamu betul-betul mengalami namanya mati. Ini kaji kita yang minggu yang lalu. Siapa ingin berjumpa dengan Allah yang nyata, Allah yang terang, Allah yang jelas, Bapak Ibu mesti mati. Ya, mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Itu yang akan sampai itu. Ya, mati sebelum datangnya takdir, ajal itu. Tapi kalau kita mati datangnya takdir, mati datangnya ajal, mati habisnya umur, maka mati kita itu mati dalam keadaan zulumat tuh. Mati dalam keadaan al-mal'un tuh. Tapi siapa yang mati sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya umur, itulah yang disebut namanya almarhum, almarhumatu. Dialah yang bisa menyaksikan Tuhan itu, yang nyata dan yang wujud. Ya, karena Allah itulah bukti nyatanya wujud diri Bapak Ibu nih. Allah itulah bukti nyatanya wujud diri Bapak Ibu itu. Rupanya wujud diri Bapak Ibu itu, itulah nyatanya akan wujudnya Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi siapa yang menghantarkan itu? Ya Nabi, Bapak Ibu. Siapa yang menghantarkan itu? Ya Rasul. Maka berwasilahlah kita kepada Rasul. Berwasilah kepada Rasul, tentu wasilahnya zahir dan batin. Secara zahir, wasilah kita kepada siapa? Nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah uswatun hasanah yang terbaik yang menghantarkan umat ini bagaimana mereka mampu mengenal Allah. Maka Nabi yang menunjuki kita wasilah, ya, secara makna hakiki itu yang sebenar-benarnya. Nabi yang membongkar rahasia itu pada diri kita ini. Makanya Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh. Nah, beliau itu mengantarkan kepada Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Ruh itu yang katakan rahasia wujud Allah. Kalaulah Rasul Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu adalah ruh, ruh inilah yang dikatakan Muhammad Rasul Allah. Jadi Muhammad Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu. Siapa Muhammad Rasul Allah? Yang disebut Muhammad, itu yang disebut namanya si hayat tuh. Tuh dia. Siapa si hayat? Si hayat itu aku itu kata Tuhan. Maka Muhammad Rasul Allah itu sebagai wasilah kita untuk bisa kita sampai kepada Tuhan itu. Ini maknanya secara hakikat. Ya, makna hakiki. Makanya ada mursyid ruhaniyah, ada mursyid robbaniyah. Mursyid ruhaniyah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai turun kepada al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya baru dia menghantarkan kepada kita
Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Muhammad Rasulullah yang ada pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah yang Muhammad Rasulullah yang disebut namanya si hayat tuh. Nah, sempurnalah wasilah Bapak Ibu zahir dan batin itu sebenarnya. Makanya wajib kita mengimaninya. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru kepada hari akhir. Hari akhir ini ada dua nih. Ada akhir apa? Sugro. Sugro apa? Kalau sugro apa artinya? Ketek, bukan kecil loh ketek. Kalau kubro, kubro kadang. Ya, ini mesti paham kita nih ya. Hari akhir, sugro dan kubro. Yang sugro itu contohnya apa? Ibu-ibu, yang sugro, yang kiamat kecil. Berpisahnya ruh dengan jasad. Itu dah kiamat dah tuh dah. Ya, bagalau saya nyawa Bapak Ibu udah kiamat dah tuh. Paning-paning lalat aku. Itu dah kiamat dah tuh. Ya. Tak mengenal Allah dah kiamat dah tuh. Jadi yang kita alami sebelum kubro ini yang sugro itu. Hilangnya kebahagiaan, hilangnya bermanja-manja, hilangnya mahabbah di dalam diri. Itu sugro dah tuh. Kalau yang kubro, barulah hancur leburnya dunia ini ya. Dipuncang nih Tuhan. Habis aduhnya tuh. Itu kubro tuh namanya Bapak Ibu. Kemudian qada dan qadar. Qada qadarnya apa? Qada qadar inilah yang dikatakan perbuatan Allah itu. Ya, kullu min indillah. Yang baik datang dari perbuatanku, yang buruk juga datang daripada perbuatanku. Yang baik aku suruh dan aku ridai. Yang buruk aku larang dan aku murkai. Itu yang mesti dipahami. Ya, yang baik disuruh Allah, diridhoi Allah. Itu yang baik tuh. Yang buruk dilarang oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Pahamilah itu. Gunakanlah kecerdasan akal fikir dan rohani apa yang menjadi maunya Allah. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, ini pula jalannya. Kamu pilih yang mana, gunakanlah akal pikirmu, kata Tuhan. Apalah takkilun, kata Allah. Namun bagi orang yang tidak punya hati dan mati hatinya, tak pandai dia memilah dan memilih yang terbaik itu. Ini Allah katakan. Ya. Inna zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya peringatan itu bagi orang yang punya hati. Yang bisa mengenal Allah, yang bisa memahami kehendak Allah, apa yang menjadi maunya Allah, itu adalah orang yang memiliki hati. Tapi orang yang mati hatinya, mati rasanya, maka dia tak akan pernah memahami apa yang menjadi kehendak Allah itu. Tak akan pernah dia mau mengenalkan Tuhan itu. Yang punya hati yang bisa Bapak Ibu. Ya, yang nggak punya hati, tak akan pernah bisa. Buktinya apa kata Allah? Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Berbuih-buih mulut kita nih Bapak Ibu. Tahu berbuih-buih, babusa-busa, meleleh-leleh, kebawa-uwok, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Kenali dirimu. Kenali rahasia dirimu, kenali sejati dirimu. Apa kata dia? Nehi. Nggak mau aku katanya. Sampai mati. Itulah mati dalam keadaan kafir. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu sama seperti hewan ternak, bahkan lebih ternak daripada hewan ternak. Itu tuh. Hewan ternak dikatakan sesat. Kenapa deh Bapak Ibu? Karena tidak diberikan Allah akal pikir. Tapi manusia dikatakan Allah lebih ternak daripada hewan ternak, lebih sesat daripada hewan ternak. Apa sebabnya? Tuh dia punya KKO. Lihat tahu KKO? Kinci utak, tapi tak dipakainya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha.
punya hati tapi tak mampu memahami akan rahasia diri aku yang nyata pada dirinya. Aku beri namanya penglihatan, tapi mereka tak mampu memandang akan kewujud kezahiran diriku yang lebih nyata daripada penglihatannya. Aku beri dia pendengaran, tapi pendengarannya itu tak mampu mendengarkan suara hatiku yang telah lebur ke dalam rahasia dirinya, Tuhan. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Karena mereka diberi Allah akal pikir, namun mereka tak mau mempergunakan akal pikirnya itu. Inilah yang dicap oleh Allah. Inna syarat dawabi. Apa ayatnya? Lupa aku. Inna syarat dawabi indallah summul bu'mu fahum la ya'kilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang, makhluk hewan melata di sisi Allah. Summul bu'mu fahum la ya'kilun. Mereka itu adalah orang yang tuli, orang yang bisu. Mereka tidak mau mempergunakan akal fikirnya. Itu dia. Bukan tulinya telinga nih, bukan bisunya mulut ini, Bapak Ibu. Telingaku nyari yang mah mengurumpi seorang di balik dinding, ngerti itu mah. Wah, iko kok ndak ada bandar ngecek sih itu mah. Tapi yang dikatakan tuli adalah tuli telinga batinnya, bisu lisan batinnya, rohaninya itulah yang tuli, rohaninya itu yang bisu. La yaqilun, mereka itu tak berakal, kata Tuhan. Ya. Jadi agama itu bagi orang yang berakal, ad-dinu lil aqli la dina la aqlalahu. Agama bagi yang berakal. Lai menggunakan KKOA, lai ada agamanya mak. Bagi yang tidak ada menggunakan KO-nya, ada sama tuh dengan yang membelakang pungguang tuh. Siapa yang membelakang pungguang? Inna syarat dawab tuh. Ya, melatang yang melata tuh. Ya. Tuh mesti pahami. Nih, kalaulah telah tertanam Bapak Ibu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada hari akhir, qada dan qadar, itu maknanya pohon tauhid itu sudah betul-betul kokoh di dalam hati Bapak Ibu. Tuh dia tuh. Jadi kalimat tauhid itu betul-betul kokoh tertanamnya di dalam dada nih. Itu iman. Iman letaknya di mana, Mak Wo? Dada. Dada itu di mana letak imannya? Hati itu di mana letak imannya? Kolbu itu di mananya? Hah? Payah Bapak Ibu jawabnya, lihat. Nah, kita uraikan Bapak Ibu. Iman itu letaknya pada sudur. Lihat sudur. Sudur itu artinya sudut hatimu. Iman letaknya di dalam sudur. Sudur itu letaknya itu pada kulub, pada fuad, ya, fuad. Jadi sudur itu letaknya di fuad, fuad itu letaknya di kulub, kulub itu letaknya tuh di bahjatul kulub, bahjatul kulub itu letaknya di lub, lub itu letaknya di sir. Rupanya iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu. Itu letak iman. Hah? Di mana letaknya tadi Allah? Iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat di diri itu dia. Ini Allah katakan. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta kepada keimanan, dan aku pula lah yang menanamkan keimanan itu betul-betul tertancap di dalam rahasia hakikat dirimu. Ya, itu dia. Rupanya iman itu bukan kata sianu, bukan kata siani. Ya. Iman itu kataku. Wah, tahu kataku? Aku. Jadi tidak ada yang bisa mengobrak-abrik
iman itu. Kalau Allah sudah menanamkan keimanan itu dalam hati kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Iza dakhalan nur fi qalbil mu'min in pasahawan saroha. Apabila nur rahasia diri Allah itu sudah tertanam di dalam kulub hati rahasia diri Bapak Ibu, in pasahawan saroha. Hati Bapak Ibu itu lapang, tenang, hadir bersama Allah itu. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum itu. Itu yang bersama Allah tuh. Itu udah mulai itu hidup pohon kalimat la ilaha illallah. Dijaga Bapak Ibu, dipelihara. Dia diberi pupuk, disirami dia. Ya. Setelah disirami, diberi pupuk, dijaga dan pelihara, baru dia tumbuh tunasnya. Ini yang menjadi batangnya. Ya, ini yang disebut namanya torikat. Torikat pada diri Bapak Ibu di mana? Di hati. Nih, kalau di batang, di batangnya apa namanya? Torikat. Kalau diri Bapak Ibu di hati. Kalau hakikat pada batangnya apa namanya? Akarnya. Ini yang Ustaz tulisnya. Kalau pada diri Bapak Ibu, di ruh. Ini mesti dipahami. Selama ini kita kaji tentang diri kita, sekarang kita kaji la ilaha illallah itu dari sisi pohon nih. Ngerti Pak Ustaz? Selama ini kita mengkaji la ilaha illallah pada diri, ada tubuh, ada hati, ada ruh. Sekarang Allah menggambarkannya, kalimat la ilaha illallah itu dibuat Allah seperti pohon. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke dalam inilah iman tuh. Iman kepada Allah tuh. Ini rukun iman. Itu yang disebut namanya hakikat pada diri Bapak Ibu yang disebut ruh. Sampailah dia ini apa namanya nih kalau pohon nih? Ranting dahan ya. Dahan dan ranting ini, lihat ya. Ini yang disebut namanya dengan syahadat. Lihat syahadat. Kemudian ini solat. Ini namanya puasa. Ini zakat. Ya, yang terakhir haji. Itu dia. Jadi kalau dah pohonnya dah bagus, akarnya itu udah menghunjam ke dalam, dahannya itu betul-betul wafaruha fis sama. Apa tadi wafaruha fis sama? Nih. Dahannya sudah menjulang ke langit. Inilah yang disebut namanya syahadat itu. Syahadat itu apa artinya Pak Ardi? Penyaksian. Syahadat ini ada berapa nih Pak Abdul Qadir? Ada 2 atau 3 atau 4? 3 katanya. Sejak kapan bertambah syahadat Pak Abdul Qadir? Sejak ngaji? Bahaya nih. Syahadat itu tidak ada 3, syahadat itu 2. 2 cuma yang tersuratnya. Yang tersiratnya, itu tidak boleh disebut-sebut. Yang 2 aja loh Pak Abdul Qadir. Nanti salah orang menyimak nanti nih. Ya, bahaya aku. Ada samanya syahadat apa? Ini ke sini. Ada syahadat tauhid. Lihat. Syahadat itu 2. Syahadat apa lagi? Syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu apa Abdul Qadir? Apa bunyinya? Syahadat tauhid. Itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dia. Jadi syahadat tauhid itu aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah, yang aku tuju, yang aku cari dan yang aku nyatakan hanya Allah. Itu maknanya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini, disitulah terhimpunnya sifat yang 50 tuh. Ya,
Sifat yang 50 aqaid itu. Lihat. Kuik matu menahan kantuk kah? Nak panik aku. Lihat. Syahadat tauhid ya, dengan syahadat Rasul terhimpun 50 sifat aqaid itu. Syahadat tauhid, mana lagi? Syahadat tauhid ya, sifat Allah ya, yang wajib ada berapa? 20. Ini yang wajib 20. Yang mustahil ada berapa? Ada wajib. Lawan wajib apa? Tidak wajib. Mustahil namanya. Allah itu yang wajibnya yang pertama apa? Wujud. Lawan daripada wujud yang tidak wajib, yang mustahil? Ya Adam. Berarti ada berapa? 20. 20. Berapa jumlahnya baru tuh? 40. Ada satu lagi itu. Apa-apa yang satu tuh? Harus. Apa tuh yang harus tuh? Jaiz tuh. Jaiz 1. Berapa jumlahnya? 41. Ini Bapak Ibu mesti paham nih. 41. Ini ada di dalam kulimah la ilaha illallah loh. Kemudian syahadat Rasul. Yang wajibnya ada berapa? Ini mana mau ditulis ya? Yang wajibnya 4. Yang mustahilnya 4. Satu lagi apa namanya? Jaiz juga lagi. Enggak bawa patang sama awal tuh. Apa namanya tuh? Yang satu lagi. PR Bapak Ibu. Depannya aku itu yang disebut namanya sifat insaniyah. Sifat insaniyah yaitu 1. Yang 4 itu yang mana? Tuh coba dulu. Apal enggak tuh? Pak Andre apal enggak tuh? Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Lawannya tuh 4 tuh. Lawannya 4 yang mana, Bu? Kizib, apa lagi? Kizib tadi apa lawannya? Sidik. Ya kan sidik tuh. Kalau amanah lawannya apa? Khianat. Apa lagi? Fatona lawannya apa? Fatona artinya cerdas, lawannya apa? Balada. Balada, enggak belado dong. Kalau belado tambah dendeng leh. Satu lagi tabligh. Lawannya apa? Tidak menyampaikan. Kitman. Menyembunyikan. Yang satu sifat apa tadi? Insania. Sifat insania itu apa tuh? Sifat manusiawinya. Dia makan, dia minum, dia berbini. Berbini kan? Enggak belaki tuh kan? Ini lalu itu tuh insania namanya tuh. Ya, berapa jumlahnya tuh? 9 kan? Tambah 41? 50 kan? 50. Udah 50. Inilah yang terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah nih. Ya, mesti tahu orangnya tuh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata malaikat hanya Allah. Yang mana orangnya itu? Muhammad Rasulullah. Oke, itu sempurna itu. Itu mesti paham tuh yang 50 tuh. Kena batal. Batal salatnya tuh, batal ibadahnya. Mesti paham tuh. Nih, sadat baru udah jam soal baru ya. Udah mantap sadat kita, penyaksian kita, ya. Barulah muncul namanya. Yang kedua salat. Barulah harmonis hubungan kita dengan Allah. Itulah ada berkomunikasi dengan Allah. Ya, salat itulah wasilahnya untuk bisa kita sampai kepada Tuhan itu. Yang salat yang bagaimana? Tentu salat yang daimun. Kemudian apa lagi? Puasa. Ini yang puasa. Ya. Kemudian zakat dan terakhir haji. Jadi tidak perlu diterangkan satu-satu Bapak Ibu ya. Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, haji, apa kata Allah? Nih, ayatnya lagi. Tu'ti ukulaha kulahinin.
pohon ini dia akan menghasilkan namanya buah. Pohon itu akan menghasilkan buah. Syahadat ini dia akan menghasilkan buah nih. Ini buah. Apa buah daripada syahadat? Buah daripada syahadat ini yang disebut namanya dengan ma'rifat. Itu dia, ma'rifat. Jadi orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna pada dirinya, itulah buahnya ma'rifat. Ini yang dikatakan namanya diri yang seakmal diri itu. Ini yang disebut diri yang telah berkulimah itu. Ya. Itu makrifat buahnya. Sedangkan sholat, sholat lagi. Sini dia. Buahnya ini adalah Islam. Islam. Itu yang orang yang selamat. Orang yang menjaga keharmonisan hubungannya dengan Allah, maka selamatlah dia itu. Islam itu ada berapa hurufnya tuh Pak Azwar? 5. Ya 5. Coba sebut. Alif. Apa lagi? Sin. Apa lagi? Apa lagi? Lihat. Makanya dikatakan ya, kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dalam Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Alif ini maknanya Allah. Tuh. Sin itu maknanya salamun. Lam itu maknanya la ilaha illallah. Mim itu artinya Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang Islam itu adalah Allah menyelamatkan orang-orang yang telah mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang nyata pada dirinya, yang wujud pada dirinya. Maka kenalilah Bapak Ibu Allah dan Muhammad yang telah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu. Disitulah letaknya Bapak Ibu itu betul-betul dikatakan Islam itu selamat. Selamat tuh. Itu buahnya daripada sholat. Selamat buah dunia wal akhirat tuh. Seperahu nyawa. Ya, insyaallah. Kemudian buah daripada puasa. Buah daripada puasa ini yang disebut namanya dengan tawakal. Lihat. Penyerahan diri kepada Allah. Ya. Penyerahan diri kepada Allah. Tak ada lagi namanya kuasa dirinya, dah tahu dia. Hanya Allah cuma yang wujud. Hanya Allah yang dia nyatakan. Maka di situ letaknya tawakal tu. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang telah mengenal Allah dan mengenal Muhammad, sudah wujud dan nyata pada dirinya, fatawakkal 'alallah. Serahkanlah kepada pemilik diri itu. Ya. Serahkan kepada pemilik rahasia diri. Serahkan kepada pemilik hakikat rahasia diri. Bahwa hasbu, aku yang jamin, kata Tuhan. Itu dia. Itu buahnya. Buah daripada zakat adalah iman. Itu dia. Orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya, maka disitulah dia mengenal akan Tuhan itu. Itu buahnya iman. Ya, makanya iman itu antu'minu biru'yatillah. Iman itu kamu sudah menyaksikan Tuhan. Jadi yang bisa menyaksikan Tuhan adalah orang yang mau menzakatkan dirinya. Orang yang tak mau menzakatkan dirinya takkan pernah bisa dia berjumpa dengan Tuhan yang diimani itu. Imannya hanya iqrarun bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Belum puncak pada musyahadah dan mukasyafah. Jadi iman yang sempurna itu, dia telah menyaksikan yang diimaninya itu. Yang bisa menyaksikan yang diimani itu yang bernama Allah adalah orang yang mau menzakatkan dirinya. Menzakatkan diri itu maksudnya membersihkan diri, mensucikan diri. Itu dia, buahnya itu iman. Kemudian buah daripada haji. Ini ya.
Buah daripada haji itu, itulah nur. Jadi orang yang haji adalah orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu yang disebut namanya kiai haji. Bukan kiai-kiai yang diberi-beri gelar oleh manusia. Kiai haji ini adalah orang yang telah fana, orang yang telah bako dengan Allah. Orang yang telah mengenal sejati dirinya. Nurun ala nur. Itu dia maksudnya. Tamu Allah. Itu yang haji itu. Kalau kita pergi naik haji tak berjumpa dengan Allah. Aneh rasanya. Ya, aneh menurut Ustadz. Pulang dari Makkah, pergi ke majlis, apa sobok Tuhan di majlis. Payah nyambung itu mah. Itu tuh nur ala nur tuh, kenalilah diri kita itu. Ya. Awal mula kejadian Bapak Ibu, awal mula yang pertama kali diciptakan Tuhan, kenali itu, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada diri Tuhan, dan sekalian yang ada ini asalnya daripada diriku. Apa maknanya itu? Itulah yang dikatakan Allah Muhammad nurun ala nuri. Nah, ini lihat ilmunya. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya itu maksudnya cahaya Allah di atas cahaya Muhammad. Tuh. Cahaya Allah itu di atas cahaya Muhammad. Cahaya Allah itu cahaya diriku. Cahaya Muhammad itu cahaya wujud diriku. Maka diriku dengan wujud diriku itu esa tuh. Maka Allah itu yang meliputi Muhammad. Muhammad itu yang disebut namanya alam. Alam itu disebut namanya makhluk. Makhluk itu disebut namanya insan. Insan itu yang disebut hamba Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Aku Allah itu artinya. Hamba Allah itu yang disebut namanya cermin Allah. Bahasa torikatnya. Hamba Allah itu yang disebut wujud Allah. Bahasa hakikatnya. Nah, kalau sudah sampai kepada ma'rifat, la sautun wala harpun, sembunyikanlah insan itu di dalam rahasia diri Tuhan. Kenapa disembunyikan rahasia diri insan ke dalam rahasia dirinya sendiri? Karena insan itulah bahasa ma'rifat, itu adalah Allah tuh. Situ letak selamatnya tadi. Itu yang berkekalan, itu jadi tamu Allah. Baru kiai haji. Ya. Jadi walaupun Bapak Ibu belum pergi ke tanah suci zahirnya, tapi hakikatnya sudah haji itu. Tapi jangan pula disebut-sebut. Kalau disebut-sebut haji Lahore. Jadi yang di dalam tak boleh disampaikan, yang di dalam tak boleh disebut. Baru disebut haji. Sempurnakanlah rukun yang kelima itu di bulan apa tuh? Bulan Zulhijjah. Pergilah ke sana. Pulang dari situ barulah haji zahir dan batin. Haji secara manusianya, haji secara Tuhannya. Jelas dah tuh Bapak Ibu. Ya, itu mesti pahami. Jadi zahir batin, haji dalam pandangan manusia, haji dalam pandangan Allah. Sempurnalah itu. Wa asbagu alaikum ni'amau zahiratan wal batina. Udah ada sempurna nih. Udah sempurna, buahnya udah dapat. Baru ada apa namanya nih Pak Ardi? Daunnya nih. Daunnya ini. Inilah yang dikatakan adab itu. Baru dia menzahirkan adab. Makanya Nabi mengatakan adabani Rabbi fa asana ta'dibi. Aku adabku, ya, Allah yang bimbing, Allah yang nuntun, akulah sebaik-baik dalam beradab itu. Itu dia. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-adab fauqal ilmi, al-ilmu qablal qaul wal amal. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Karena adab itu setelah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah. Telah terhunjam kuliman la ilaha illallah itu pada dirinya. Telah hidup kuliman la ilaha illallah dalam dirinya itu.
yang Allah Muhammad itu, itulah dia memunculkan adab. Inilah daunnya tadi itu bisa memberi tawar sedingin, bisa melindungi dari cuaca yang panas, bisa menaungi kita dari hujan. Tuh menjadi rahmatan lil alamin. Sudah bendang dalam nagari namanya. Pai sampai batanya pulang sampai baberito tuh ha. Sanang hati orang dah ngawak. Rasa orang hidup 1000 tahun lagi tuh ha. Walaupun tak akan mungkin hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Tapi rasa bahagia tadi itu lupa kan ke mati. Tunggu itu ha. Tapi lupa dalam makna syariat, tapi tidak lupa dalam makna hakikatnya. Kenapa? Karena sebelum dia mati, dia lebih dulu mati. Udah lebih dahulu dia mati. Inilah pohon la ilaha illallah Bapak Ibu. Hidupkan dalam diri Bapak Ibu tuh. Ini rahasia-rahasianya tuh. Ya, rahasianya. Makanya yang syariatnya di mana letaknya ini kan tarekat baru. Syariatnya di mana nih? Iya, syariatnya nih ada nih. Ini yang di syariat nih tadi. Syariat. Yang syariat tuh. Dah sempurna Bapak Ibu. Ya, pada diri Bapak Ibu tuh. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pohon tauhid ya yang digambarkan Allah di dalam Al-Qur'an seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya menjulang ke langit. Itu adalah la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah paham la ilaha illallah, insya Allah jaga dan peliharalah diri kita ini tetap selalu di dalam kulimah la ilaha illallah. Maknanya secara hakiki la maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi yang wujud pada diriku ini melainkan adalah Allah semata-mata. Ini saja Bapak Ibu, sekarang kita buka muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.